prahara rumah tangga Pinkan Mambo dan Arya Han kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Bukan lagi soal kemesraan yang kerap mereka pamerkan, melainkan sebuah konfrontasi terbuka yang melibatkan sang anak kandung, Michelle Ashley. Ya, baru-baru ini, Michelle secara belak-belakan menyentil perubahan gaya hidup ibunya yang dianggap downgrade atau turun kelas sejak menikah dengan Arya. Michelle diduga tak kuasa menahan malu melihat sang ibu kini harus turun ke jalanan untuk mamen demi mencari nafkah. Namun, sindiran pedas itu nyatanya tak membuat Arya Han tinggal diam. Merasa dihakimi, Arya Han akhirnya meledak dan memberikan balasan menohok. Lewat sebuah pengakuan yang menyayat hati, Arya membongkar rahasia dapur yang selama ini tertutup rapat. Ia mengakui bahwa kondisi ekonomi mereka sedang berada di titik nadir, tabungan yang menipis hingga hutang yang menumpuk paksa mereka untuk memutar otak. Tak tanggung-tanggung, Arya bahkan mengungkap pengorbanan besarnya, rela menjual aset-aset pribadi miliknya hanya demi memastikan Pinkan Mambo dan anak-anaknya tetap bisa makan. Lantas, siapakah yang paling benar dalam konflik ini? Apakah Michelle yang peduli pada martabat ibunya, ataukah Arya hanya berjuang mati-matian di tengah himpitan ekonomi? Simak selengkapnya. Ini dia 5 polemik panas Michelle Ashley, Arya Han, dan Pinkan Mambo. Baru-baru ini, Michelle Ashley secara belak-belakan melontarkan kritik pedas yang menusuk hati. Tanpa ragu, ia menyebut gaya hidup Pinkan Mambo kini telah mengalami downgrade atau penurunan kelas yang drastis sejak membina rumah tangga dengan Arya Han. Ya, Michelle merasa miris melihat sosok ibunya yang dulu dikenal sebagai salah satu diva papan atas dengan citra profesional yang mentereng kini justru harus turun ke jalanan untuk mamen demi mencari nafkah. Lantas, apakah ini bentuk kekecewaan seorang anak yang merindukan kejayaan sang ibu? Ataukah Pinkan Mambo memang benar-benar telah kehilangan kemilau bintangnya demi cinta pada Arya Han? Sebenarnya aku nggak ngerti deh semenjak Mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tahu lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar kayak sekarang Mami ngamen di jalan. Sebelum kalian bisa bahas apa-apa atau kayak ngomong apa-apa, aku tuh emang nggak suka sama dia. Aku tuh emang nggak suka sama suaminya yang baru. Lebaran aja aku nggak diundang. Jadi kalian bisa nilai lah ya. Tak terima terus-menerus dihakimi, Arya Han akhirnya meledak dan memberikan skakmat telak bagi sang anak tiri. Lewat sebuah pembelaan yang menohok, Arya tak lagi tinggal diam saat Michelle Ashley menyebut kehidupan ibunya, Pinkan Mambo, mengalami downgrade atau turun kelas sejak menikah dengannya. Dengan nada geram, Arya Han menegaskan bahwa aksi ngamen di jalanan yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang memalukan. Baginya, setiap rupiah yang dihasilkan adalah hasil kerja keras yang halal. Arya merasa Michelle tidak seharusnya menghakimi kondisi ekonomi mereka tanpa memahami pahit getirnya realita di dalam rumah tangga mereka saat ini. Lantas, benarkah Michelle Ashley terlalu cepat menilai? Ataukah pembelaan Arya Han ini hanyalah sebuah pelarian dari kondisi yang sebenarnya sulit? Kalau memang gak senang dia nyanyi di jalan, ngomong aja langsung. Gak usah berkoar-koar di media, bla 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 bla. Ngomong aja, langsung. Lu tahu sendiri kan, dia aja sekarang susah nyari job, manggung. Tawaran ini itu,
kalau nggak nyanyi di jalan. Lu mau tahu kalau dia itu kenapa nyanyi di jalan? Gara-gara kalian semuanya yang nyuruh berhenti dagang donat. Kemarin dia suruh dagang donat, Kak. Ya, netizen nyuruh berhenti aja, Kak. Kenapa nggak nyanyi? Donat nggak enak gitu, keras kayak odading. Dia nangis, dihujat sama kalian. Ya udah, kalau kamu berhenti mau dagang donat, kamu nyanyi lagi aja. Ya udahlah, aku nyanyi. Ya, di mana? Terserah kamu mau nyanyi di mana. Apa kita nyanyi aja yuk di jalan-jalan yuk, sambil menghibur penonton, fans-fans kita. Siapa tahu mereka ketemu langsung ngasih rezeki sama kita. Atau kita juga menghibur, anggaplah kita host challenge. Ya udah yuk, kita nyanyi bersama. Mau kalian itu seperti apa sih? Saya begini salah, saya begitu salah, sampai anaknya si Pinkan itu nyinggung saya. Untuk hal itu mungkin nanti aku bahasnya, karena aku lagi kayak masa tenang dulu deh, karena ini kayaknya aku lagi belum komen dulu tentang hal ini. Mungkin nanti aku bakal komen yang hal ini, tapi nggak sekarang, mungkin nanti, agak nantian. Bukan sekadar isu turun kelas atau downgrade, Arya Han secara mengejutkan membongkar kondisi finansial keluarganya yang sebenarnya berada di titik kritis. Lewat kejujuran yang pahit, ia mengakui bahwa saat ini tabungan mereka telah menipis dan hutang pun mulai menumpuk. Demi bertahan hidup dan memastikan dapur tetap mengebul, Arya bahkan melakukan langkah yang ekstrim. Tak tanggung-tanggung, ia mengaku rela menjual aset-aset pribadi miliknya. Semua itu ia lakukan hanya demi satu tujuan, nafkahi Pinkan Mambo dan anak-anaknya yang kini menjadi tanggung jawab besarnya. Lantas, apakah pengorbanan sebesar ini masih belum cukup di mata Michelle Ashley? Dengar ya, kalian tahu kan? Aku nggak sebut ya, kalian tahu sendirilah, ya. Dia nyanyi di jalan, itu seolah-olah apa? Seolah-olah buat anak-anaknya, buat biaya hidup, keperluannya. Belum anaknya lagi mau masuk sekolah, butuh biaya ratusan juta. Ya, kemarin di Singapura, butuh biaya banyak, hutang numpuk, karyawan pada nunggak, belum pada dibayar-bayarin. Ya, mobil gua satu dijual, bolak-balik ke Singapura, handphone iPhone 15 gua digade. Ya, semuanya. Sekarang nih keuangan menipis. Ya, kita harus kerja keras. Makanya kita ngamen di jalan. Gue yang kemarin-kemarin, ya, sampai gue joget di lampu merah. Semuanya itu kita perjuangin buat anak. Semuanya. Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan label negatif yang dialamatkan kepada Arya Han. Buntut dari sindiran Michelle soal kehidupan ibunya yang dianggap downgrade, netizen pun ramai-ramai melabeli Arya sebagai laki-laki alias modal nekat tanpa kontribusi nyata. Tak terima suaminya dihina, Pinkan Mambo langsung pasang badan. Dengan nada murka, Pinkan menepi semua isu miring tersebut. Ia menegaskan bahwa Arya bukanlah laki-laki yang menumpang hidup. Baginya, Arya adalah sosok yang selalu ada menemani dan sangat membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Lantas, apakah pembelaan Pinkan ini mampu meredam kritik pedas Michelle Ashley? Ataukah hubungan ibu dan anak ini justru akan semakin renggang? Arya itu sangat mendukung aku gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngonten gitu, itu kayak ngonten doang sih gitu, biar lucu aja gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti sih maksudnya dia itu bikin kayak gitu apa. Jadi aku mungkin dia ngonten doang kali, atau mungkin dia marah-marah beneran. Aku juga kurang tahu sih, tapi aku menganggapnya itu hanya lelucon aja gitu. Tapi kalau di belakang itu justru Arya yang support system nomor 1 di Pinkan gitu. Dan aku bersyukur banget
punya suami yang sayang sama aku, yang dia nggak mau kondo kok, dia kerja dia kasih makan aku tiap hari. Uang juga aku boleh pakai uang dia gitu. Jadi normalnya suami aja sih gitu dia. Bahkan dia yang support aku konser ini, dia yang support malahan. Kadang-kadang dia bantu jaga anak gitu. Kalau lagi konten mah gak usah didengar, itu mah cuma film aja sih, cuma gimmick aja. Boleh kok aku pakai duitnya dia. Kalau dia enggak kok, enggak mau kondo kok, dia kerja. Masih dia urusin singkong juga. Masih tukang singkong dia. Bos singkong. Meski Michelle secara terbuka menyindir aksi ngamen sang ibu yang dianggap merusak citra profesionalnya di masa lalu. Namun, Pinkan Mambo memilih untuk tutup telinga. Dengan nada bicara yang penuh keyakinan, Pinkan menegaskan bahwa baginya, Gensi tidak akan pernah bisa memberi makan anak-anaknya. Ia tak peduli meskipun harus bermandikan pelur di jalanan, asalkan nafkah yang dihasilkan adalah halal. Menariknya, Pinkan juga mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Berbeda dengan Michelle yang merasa malu, anak-anaknya yang lain justru memberikan dukungan penuh. Mereka disebut sama sekali tidak merasa malu melihat perjuangan sang ibu yang banting tulang sebagai pengamen demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Lantas, benarkah perbedaan sudut pandang ini akan semakin menjauhkan Michelle dari sang ibu? Ataukah ketulusan Pinkan mengais rejeki di jalanan suatu saat akan meluluhkan hati sang putri? Aku sempat nanya ke anak aku kemarin, kayak, kamu yang anak besar gitu, yang paling anak utama nomor 21, kamu aku nggak pernah sih nanya ini karena aku udah tahu mereka fine banget dengan mamahnya kayak gini tuh. Mereka udah terbiasa. Dari aku tuh kan tukang pisang goreng yang naruh pisang goreng di warung-warung itu 2000-an. Terus aku tukang sop keliling, aku juga tukang laundry kan, yang ngambil pakaian kotor orang, tukang spray juga aku dulu jualan spray. Jadi anak aku udah terlahir dari mamanya yang susah gitu. Jadi mereka, mamanya jam 4 pagi antar-antar kue, kehujanan, hamil-hamil, cari uang, dapat 10.000, beli beras cuma setengah liter, nggak makan. Kalau mau makan itu tunggu mamanya dapat uang dulu dari jualan pisang goreng. Nah, anakku udah terlahir terbentuk seperti itu dari 13 tahun yang lalu. Jadi mereka nggak apa-apa, tapi aku tetap nanya ke mereka. Kemarin kan aku nanya sama anak besar aku iseng aja gitu ya nanya ya, takutnya aku kan sampai guling-gulingan di aspal. Aku bilangin, nak, kamu malu gak sih punya mama kayak mami gitu? Terus dia jawabnya, kenapa? Nggak apa-apa. Aku mah udah biasa, mamaku kan emang begitu. Bagus kok, mamaku pintar cari uangnya. Terus mamaku emang hebat sih gitu. Jadi, oh ya udah, aku cuma takut aja kalau kamu itu melihat mami kamu kok kayak gitu banget, takutnya kamu malu. Enggak, aku udah biasa kok, ini Rachel. Kalau Michelle, makanya aku kaget dengan berita Michelle ngomong kayak gitu. Tapi memang aku dua-duanya dekat, tapi kalau lebih dekat banget Rachel, aku lebih dekat banget daripada Michelle. Tapi Michelle juga dekat. Pasti kita pengen tekan ekspresi mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.